menjadi tanggung jawab daripada Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan. Silakan. Iya, tadi memang Bang Willy tadi sudah memaparkan di awal ya. Saya itu kan hanya mempertebal sebenarnya, mempertebal apa yang disampaikan sama Bang Willy gitu loh. Makanya maksud saya itu ingin berbicara kita di sini ya, kita semua di sini berbicara substansi hukumnya. Artinya, kalau tadi Bang Didi mencoba menceritakan kronologisnya, oke, kronologisnya seperti itu. Cuman yang ingin saya garis bawahi adalah tentang produknya ini dulu. Apakah produk ini ya maladministrasi dalam pengajuannya? Contoh ya, kalau memang iya, lalu ditemukan dan BPOM sudah rilis, artinya secara produk BPOM kan sudah mengeluarkan rilisnya. Lalu kemudian sanksi administrasi sudah tentu diberikan kepada si pemilik produk. Nah, kalau memang masih beredar kembali, tentu saja secara prosedural artinya itu sudah diperbaiki. Itu yang saya maksudkan. Kita berbicara tentang produknya dulu nih, ya kan? Kalau memang nanti perbuatannya si DRL dalam hal ini ya, seperti yang disampaikan Bang Dedi tadi, kronologisnya terbukti ada tindak pidana di situ, maka akan berproses secara hukum melalui pengadilan kan. Ya. Nah, cuman yang saya ingin lagi-lagi saya garis bawahi adalah tentang produknya dan perlindungan konsumennya itu tadi. Gitu loh. Kan sudah sering nih teman-teman sudah membahas tentang legal standing. Tadi Bang Willy sudah singgung juga. Legal standing yang dimaksud konsumen itu yang mana? Ini harus diperjelas dulu. Jangan sampai kita nanti melakukan perdebatan-perdebatan panjang sementara secara prosedural cacat. Contoh, kayak misalkan tadi Bang Willy sudah singgung, apa yang dimaksud dengan konsumen? Definisi konsumen itu seperti apa? Kategori mana yang bisa dikatakan seseorang itu menjadi konsumen? Itu penting, karena itu legal standing. Kan yang kita bicarakan ini tentang hukum. Nah, lalu kemudian produknya itu sendiri. Kalau produknya yang bermasalah, maka ada sanksinya dari instansi pengeluar izin. Berbeda ketika perbuatan. Nah, kalau undang-undang itu kan perbuatan. Perbuatan seseorang. Perbuatannya yang mana nih? Itu yang saya tanya kan. Perbuatannya yang mana? Perbuatan DRL ini. Kalau misalkan, contoh ini ya, tadi Bang Willy singgung tentang metode promosi misalkan. Apakah ada undang-undang yang mengatur untuk itu? Kembali lagi, kalau tadi Dedi sempat singgung soal delik formil ya, di dalam undang-undang ini, dilihat sampai perbuatannya saja, tanpa harus ada akibat. Nah sekarang perbuatannya yang DRL ini yang mana? Ketika contoh misalkan barang itu masih beredar, ya kan? Ternyata NA-nya berbeda dengan NA yang dikeluarkan oleh BPOM. Jelas kalau itu, ya kan? Tapi kalau misalkan barang sudah ditarik, ternyata masih ada yang dijual, itu persoalannya berbeda lagi. Makanya saya bilang, kita harus jelaskan dulu kepada masyarakat untuk semua yang mengikuti kasus ini ya. Tidak bisa kita melihat bahwa sepotong-sepotong. Tidak bisa juga kita melihat hanya dari satu perspektif aja. Makanya tadi saya sepakat dengan Bang Willy. Kalau untuk undang-undang kesehatan, saya nggak ada di situ. Saya kepengennya tentang perlindungan konsumen. Karena parameternya jelas. Siapa yang disebut konsumen, barang mana yang dimaksudkan, yang terakhir baru perbuatannya. Supaya enak kita diskusinya. Jadi kayak misalkan nih contoh, white tomato misalkan. Kalau tidak ada kandungan white tomatonya, white tomato ini apa?
tomat putih itu banyak sekali kandungan di dalamnya. Penyebutan buah itu kan berbeda dengan penyebutan dengan kandungannya. Contoh misalkan wortel. Wortel itu bagus buat mata, iya kan? Ya. Nah, di dalam wortel itu ada zat namanya lutein. Tapi tidak hanya ada wortel doang. Di buah beri-berian juga luteinnya ada. Nah, sekarang persoalannya, apakah harus ada white tomato atau kandungan yang terdapat di dalam white tomato tersebut? Kalau di dalam white tomato itu misalkan ada kandungan zat A, ternyata di dalam produknya ada A. Salah nggak produk itu? Nggak dong. Ini jangan terjebak oleh narasi. Yang saya maksudkan tuh begitu. Jangan terjebak oleh, wah kandungan tomat putihnya nggak ada. Di tomat putih itu apa? Apakah harus buah tomat itu semuanya ada di dalam situ? Enggak. Kalau misalkan produk nih, vitamin A buat mata, kandungan lutein, lutein ada dalam wortel, apakah di dalam situ harus ada wortelnya? Nggak ada. Luteinnya harus ada. Makanya harus dijelaskan sama DRL sendiri. DRL, yang white tomato itu barang zat yang mana yang Anda ambil di dalam white tomato. Kalau dia ada di dalam produk tersebut, clear barang itu berarti nggak ada masalah. Tapi kalau yang dimaksudkan white tomatonya harus ada di dalam situ, ini kan banyak parameternya. Makanya saya bilang, di awal, ya, saya sepakat dengan Bang Willy tuh. Kita main di konsumennya aja dulu deh. Kalau di undang-undang kesehatan, kita harus mengundang nih orang-orang yang Banyak paham masalah pihak, hukum kesehatan. banyak pihak yang harus dilibatkan. Iya, tapi kalau konsumen, parameternya lebih sedikit, lebih jelas. Siapa yang bisa dikatakan sebagai konsumen, produknya apa yang jadi permasalahan, lalu perbuatannya yang mana. Gitu loh. Karena kalau produk yang berkaitan dengan kosmetik, obat, dan makanan, itu lembaganya sudah ada BPOM. Nah, sanksi dari BPOM itu sudah jelas. Sanksi administratif, ya kan, penarikan barang sampai penutupan izin. Kalau usah pencabutan izin. Ya, surat Itu pun kalau teguran, terbukti. teguran, Ya, secara dari lisan, penegakan kemudian administratif. paling terparah itu untuk pencabutan SIP dan STR-nya. Kalau memang masih terus Nah, itu kalau diundang. dokter. Ya. Kalau ini kan untuk SPPB apa surat bidan untuk bidan. Ya, kalau melihat dari si produk, otomatis kan ini badan usaha, ya kan? Nah, si dokter itu hanya tenaga medis yang ada di situ. Kalau kebetulan dia jadi direktur atau jadi komisaris, ya berarti dia sebagai pengusaha nih. Kita nggak bisa tarik-tarik profesi orang. Ketika berbicara masalah produk, otomatis ini bidang usaha kan, badan usaha. Dia profesinya sebagai dokter atau gelarnya, tapi secara pengusaha, dia tetap sebagai seorang pengusaha karena mengeluarkan produk, ya kan? Nah, profesinya dokter, kayak contoh Bang Willy misalkan. Bang Willy seorang advokat, sering sidang kemana-mana, kemudian bisnis, kuliner. Apakah Bang Willy dikait-kaitkan dengan bisnis kulinernya sebagai seorang pengacara? Enggak. Bang Willy adalah pengusaha di bidang kuliner. Tapi ketika bersidang, abang sebagai Acara. lawyer. Ini harus terpisah. Jadi jangan dikait-kaitkan bahwa seorang dokter bla bla bla. Nah, termasuk Samira. Kalau dia menggunakan titelnya sebagai dokter kemudian mereview, dia reviewer. Itu sudah jelas. Nah, sekarang reviewer mana nih yang diperbolehkan oleh BPOM? Akhirnya kan banyak nih parameternya. Makanya kita kerucutkan aja di soal perlindungan konsumen. Apakah Samira sebagai seorang pelapor itu bisa dikatakan sebagai seorang konsumen? Itu pertanyaan. Yang kedua, produknya yang mana? Tadi sudah dijelaskan Bang Deddy ada 3 produk. WT, DNA salmon, dan lain sebagainya itu. Lalu perbuatannya yang mana DRL ini yang dipermasalahkan? Yang melanggar undang-undang itu perbuatannya yang mana? Kalau secara administratif, ya, kembali lagi ya teman-teman ya, produk, kalau produk itu sudah keluar di pasaran,
artinya sudah melalui tahapan-tahapan tertentu di BPOM. Ketika ditemukan misalkan permasalahan di lapangan, maka yang harus bertindak pertama kali adalah BPOM. Nah, kalau untuk produsennya sendiri, itu ada layanannya, call center, ya kan? Pertanyaan saya, sebelum ke BPOM, apakah konsumen ini sudah menggunakan layanan call center itu? Oh, Jadi misalkan nih, saya beli pasta gigi, oke. klaimnya mengandung A, B, C, kemudian memutihkan gigi dalam 1 bulan. 50 detik lagi ya, Mr. Bling. Siap. Apakah sudah saya hubungi call centernya Unilever? Kalau belum, tiba-tiba saya cuap-cuap di media sosial, itu lucu juga. Gitu. Demikian Bang, lanjut. Oke, terima kasih. Dikit aja Bang, 1 menit aja Bang, dikit aja 1 menit Bang. Jadi pada prinsipnya begini Bang, saya sedikit aja Bang. Lihat dari kasus Doktip sama DRL, ya kita doakan semoga DRL ini nggak salah pilih pengacara Bang. Karena ada orang di kampung saya, orang nggak punya duit bebas Bang ponisnya. Jadi gitu Bang dari saya poinnya. Dilanjut Bang dan yang lain. Terima kasih. Bentar lo, ini Bang Maswan ya? Iya, udah bener itu. Udah bener itu. Oh, udah. Pak, udah nyambung kan? Bang Willy, Udah nyambung. Bang Willy izin Bang. Bang Willy izin. Ini Mr. Blind sedang mengarahkan kita untuk berbicara lebih fokus ke bedah kasusnya Bang. Ini yang saya harapkan, yang saya inginkan memang dari tadi. Jadi kita fokus saja membedah kasus ini, ya Bang ya. Enak nih, ada ilmunya jadinya nanti daripada kita bahas personal orang yang nggak ada kaitan dengan kasus ini. Ayo silakan kita teman-teman kita bedah kasus ini, ya sesuai dengan pokok perkara yang betul-betul dipermasalahkan di sini. Nah silakan, aku nanti akan memberikan yang lain dulu lah. Nah gitu. Aku banyak tahu tentang kasus ini karena aku udah pelajari memang. Insya Allah bisa lah menjawab itu. Siapa dulu? Guanya jangan ditanya-tanya dulu lagi ya kalau udah mau masuki substansi kasus ya. Jangan ditanya guanya ya. Silakan teman-teman bernarasi aja lah ya. Nah, sampaikan. Jadi gini aja lah. Aku mau TikTokan sama Mr. Blind, ini asik nih. Jadi gini Mr. Blind kasusnya. Ini kan kalau kita tomat putih dulu lah ya. Ini kan dia ini sesuai rilis BPOM ya. BPOM itu kan merilis bahwa produk WT itu ketika didaftarkan di awal di BPOM itu termasuk kemasannya juga ya. BPOM yang ngerilis kok. Bahkan kemasannya disampaikan BPOM dirilis dia bentuk kemasannya itu seperti apa. Di situ tidak ada didaftarkan tomat putihnya. Kemasannya ditunjukin sama BPOM ke publik. Ini loh bentuk kemasannya. Itu polos tuh di yang wet tomato yang ditempel stiker itu di bagian itu kosong. Itu temuan BPOM sesuai yang didaftarkan. Lalu yang ditemukan di pasaran oleh BPOM barang itu kotak kemasan itu ada tempel stiker wet tomato. Nah, disitulah pelanggarannya. Lalu pelanggaran, jadi dia menambahkan sendiri. Itu kan nggak boleh. Menambahkan stiker begitu harus izin lagi, daftar lagi. Lalu yang kedua, dia di iklannya, silakan nonton sendiri iklannya. Ketika dia mempromosikan, dia dibilangnya isinya tomat putih. Isinya tomat putih. Itu kedua, dia bilang bisa memutihkan seluruh body dan lain-lain. Klaimnya banyak lah. Lalu BPOM dalam rilis BPOM mengatakan tidak ada tomat putih dalamnya. Lalu masalah overclaim tadi BPOM bilang izin yang disepakati itu hanya untuk untuk nutrisi kulit kalau nggak salah, hanya cuma itu doang, tapi di klaimnya banyak sekali klaimnya. Itu rilis BPOM, temuan BPOM. Jadi istilahnya yang ditemukan Doktip itu sudah diverifikasi oleh lembaga yang berwenang. Kayak gitu kronologinya bisa. Jadi BPOM itu nggak salah juga dia. Yang salah ini diduga kuat pelaku usahanya curang. Dia udah daftarkan seperti itu, tapi di lapangan dia tambahin sendiri. BPOM nggak tahu. Gitu loh. Kalau untuk wet tomato itu. Oke. Kalau ditanya apa motifnya? Kalau menurut aku sedikit nih, motifnya kalau menurut aku kalau kita lihat dari keterangan dari harga komposisi yang ada di WT itu kan di pasaran kisaran harganya sekitar 300-400.
harganya yang sesuai dengan itu. Tapi kalau yang ada tomat putihnya di pasaran harganya emang jutaan, Mr. Blind, 1,5, 2 juta. Nah, kita bisa berasumsi jangan-jangan tujuan dia supaya untuk bisa menaikkan harga itu. Nah, itu kalau WT, ada Denal Salmon, Oke. ada RKP. Itu dulu lah, satu barang dulu aku jelasin dulu. Satu-satu ya. Ya, Nah, betul. persoalan misalkan dia menambahkan stiker di dalam kemasannya, pada kemasannya ya. Kemudian BPOM menilai bahwa itu salah, nggak boleh, ya kan? Bukan begitu ya, tadi penjelasannya Bang Deddy, itu tidak boleh oleh BPOM. Nah, otomatis ya, karena BPOM mengeluarkan rilis, berarti kan ada sanksi administratif tuh untuk si pemilik produk. Itu kan sudah pasti tuh, tidak mungkin enggak, ya kan? Betul. Nah, artinya ketika barang itu sudah mendapatkan sanksi administratif, tentu saja si pemilik produk juga akan melakukan perbaikan kan? Itu pasti tuh, nggak mungkin Di enggak. pasaran, diperintahkan Nah, oleh akhirnya BPOM. barangnya ditarik dari pasaran. Nah, ketika barangnya ditarik dari pasaran, mengedarkan dan menarik barang itu kan tidak semudah itu, Bang. Ketika misalkan, contoh ya, barang ini sudah tidak boleh beredar. Berbeda dengan ditarik dari pasaran ya. Kalau ditarik dari pasaran berarti akan ada perbaikan. Secara kesalahan itu hanya soal Izin edar dicabut, BPOM. Bang. Kenapa? Edarnya juga dicabut oleh pemerintah. Ya, artinya kalau DRL bisa menunjukkan barang itu sudah ditarik kembali, clear masalah itu, Bang. Kalau apa yang tersisa di pasaran, itu kan proses. Misal nih, saya contoh, saya sudah terlanjur beli, ya kan? Di pasaran sudah nggak ada. Saya pasti punya barang itu. Apakah itu salahnya DRL? Bukan. Atau misalkan saya sudah terlanjur beli banyak, saya stok misalkan. Saya mau jual kembali dengan margin tertentu misalnya. Apakah itu ditarik dari pasaran, kemudian yang saya simpan itu jadi tanggung jawab DRL? Ya juga bukan. Karena ada jual beli di situ. Selesai masalah itu gitu loh. Nah, terus masalah yang kedua, soal Abang singgung soal motif. Dulu kita sudah pernah bahas soal perkara seperti ini ya, walaupun bukan perkara ini tapi seperti ini. Contoh, ketika Abang punya produk ya dengan kandungan white tomato, Abang jual 300.000. Saya juga punya produk, saya jual 1,5 juta misalkan. Dengan kandungan yang sama misalkan, ya, dengan mirip misalkan atau sama persis misalkan kandungannya. Tapi yang Abang beli untuk membuat barang itu bahan bakunya dari China. Lebih murah. Saya ngambilnya dari Jerman misalkan atau dari US. Yang harganya lebih mahal, ongkos masuknya juga lebih mahal. Harga jual itu kan berkaitan dengan kos produksi, Bang. Ini masyarakat juga harus tahu perbedaan produk itu. Kenapa barang yang ini lebih murah, barang yang itu lebih mahal? Ya karena ada bahan baku yang berbeda, walaupun jenisnya sama, kandungannya sama. Tapi bahan baku saya belanjanya misalkan di Eropa atau di Amerika yang membutuhkan ongkos kirim atau bea masuk ke Indonesianya lebih mahal. Otomatis kan itu kos produksi saya jadi meningkat. Nah, itu Bang ya. Jadi maksud saya juga kembali lagi, ketika misalkan BPOM sudah mengeluarkan sanksi, seharusnya clear masalah ini. Karena otorita, ya lembaga yang punya otorita tentang produk ini, ya adalah BPOM. Kalau ada barang yang masih tersisa di pasaran, sementara DRL sudah menarik semuanya, menurut dia ya, sudah clear masalah ini seharusnya. Lalu apakah bisa, pertanyaannya gitu ya, barang yang tersisa di pasaran dijadikan dasar untuk memperkarakan DRL? Itu dulu pertanyaannya.
Kalau DRL sudah melakukan kewajibannya, izin edarnya dicabut dan barang harus ditarik dari pasaran, dia sudah bisa membuktikan barang itu sudah saya tarik, terbebas dia, Bang. Terbebas dia dari tuntutan. Karena barang yang merupakan produknya dia sudah dia tarik. Persoalan ada barang yang masih diperjualbelikan bukan dari resmi outletnya dia, itu bukan lagi tanggung jawabnya dia. Karena ada perbedaan waktu di mana dia mengedarkan pertama kali dengan rilis BPOM. Ini realita. Jadi ketika BPOM mengeluarkan rilis, hei kamu pemilik produk, kamu salah bla 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 bla. Keputusannya tarik barangmu semua. Lalu kemudian ditarik sama DRL, si pemilik produk ini. Dia sudah melakukan kewajibannya. Sanksinya sudah dijalankan. Tapi ada barang yang tersisa, kemudian barang yang tersisa itulah dijadikan dasar bahwa ini masih dijual bla 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 bla. Kemudian untuk melaporkan dia, ini salah. Makanya saya bilang harus jeli dulu nih. Kita melihat persoalan ini. Jangan dipukul rata atau kita melihatnya dari kondisi-kondisi berdasarkan narasi-narasi tertentu. Apalagi barang itu memang sudah disiapkan. Nah, ini balik lagi ke Menstrea ya. Barang itu sudah dipersiapkan. Saya tahan nih barang ada sekitar 100 unit, saya mau keluar 100 biji misalkan. Saya mau siapin nih untuk menghajar misalkan. Tapi balik lagi, ini soal pembuktian. Kalau DRL bisa membuktikan bahwa produk itu sudah dia tarik atau sudah pernah dia tarik, selesai barang ini, Bang. Di mana perbuatannya DRL yang secara sengaja mengedarkan barang itu? Makanya saya bilang, ini persoalan sederhana kalau produk. Karena ada otoritanya. Ada lembaga yang punya otorita terhadap peredaran barang-barang tersebut. Kalau si BPOM mengeluarkan sanksi, mengeluarkan hukuman terhadap si pemilik produk, lalu kemudian si pemilik produk melaksanakan hukuman tersebut dan sanksi tersebut, selesai barang ini. Clear masalahnya. Tapi kalau barang yang tersisa di luar dijadikan dasar untuk mempidanakan si pemilik produk, itu nggak akan kena. Kita bicara hukum kan? Kita dudukkan persoalan ini secara hukum. 50 detik lagi, Mr. Blank. Ya, silakan. Siap, lanjut Bang. Oke, Nah, lu gimana? Bisa dijawab sih itu. Bisa dijawab itu. Jadi gini teman-teman. Ini kan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini kan jenis deliknya formil. Artinya ketika larangan bagi pelaku usaha itu dilakukan, itu sudah kena delik. Bahkan tidak perlu ada korban. Tapi dalam prakteknya, aparat penegak hukum selalu biasanya mensyaratkan harus adanya korban juga. Itu. Jadi intinya nggak mesti dia harus ditarik dulu. Begitu dia lakukan saja, ada yang melaporkan saja, itu sudah masuk deliknya untuk itu. Betul. Jadi, Betul, Bang. jadi seperti itu, Mr. Brian. Jadi nggak mesti harus bisa dia buktikan bahwa dia sudah menarik produk itu, lalu selesai perkaranya, tidak juga. Kalau begitu caranya, nanti setiap pelaku usaha, sebentar Bang, kalau begitu caranya boleh mengeluarkan produk yang nggak sesuai dengan peraturan. Ketika ketahuan cukup ditarik saja tidak bisa dipidana, ya itu kan semua nanti akan melakukan begitu, Mr. Blind, karena ini undang-undang yang berbicara. Ini begini, begitu Bang. Ya jawabannya seperti itu. Ini begini, undang-undang itu dibuat, itu ada pelaksananya. Pelaksana undang-undang siapa? Terkait produk, barang, obat, makanan, dan kosmetik itu BPOM. Itu otoritanya ada di situ, wewenang mereka di situ. Karena prosedurnya dari awal pendistribusian, ya, dari produksi pendistribusian itu ranahnya itu ada di BPOM. Tidak akan pernah barang itu beredar keluar dijual di pasaran. Ini khusus untuk kosmetik dan obat dan makanan ya, tanpa izin dari BPOM. Nah, ketika ada kekeliruan, siapa yang bertanggung jawab?
BPOM. Apakah tiba-tiba misalkan izin sudah keluar terus kita ngelapor ke polisi, BPOM nggak kena apa-apa? Kita melampaui berarti itu. Makanya saya bilang, ketika BPOM sudah mengeluarkan sanksinya, kemudian DRL mematuhi tersebut, selesai barang ini. Karena tanggung jawab peredaran barang tersebut, izinnya dikeluarkan oleh BPOM. Kecuali nggak ada BPOM nih, ilegal, ya. Barang ini saya produksi, tidak ada tidak ada surat izin edar dari BPOM, tidak ada sertifikasi halal, saya edarkan. Itu tidak ada yang bertanggung jawab. Maka yang satu-satunya yang bisa dimintai pertanggung jawab adalah produsen. Itu fakta. Ketika misalkan barang legal, barang resmi, ya, maka pintunya adalah BPOM. BPOM mengeluarkan sanksi administrasi misalkan, mengeluarkan rilis, kemudian diputuskan bahwa produk ini tidak boleh beredar, izin dicabut, tarik semua barang itu. Maka produsen menarik kembali semua barangnya. Selesai barang itu, Bang. Yang dimaksudkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, ya, untuk produsen-produsen ilegal yang tidak ada otorita yang menaunginya, instansi atau lembaga yang menaunginya. Makanya dijaga. Tapi kalau barang resmi itu sudah ada, siapa yang harus bertanggung jawab? Makanya harus kita bedakan, Bang. Bunyi undang-undang itu ditujukan ke siapa dan siapa pelaksana undang-undangnya. Kalau Abang bilang tadi, oh semua produsen begitu selesai masalahnya, kacau. Enggak juga. Undang-undang ini dibuat, ya, nafasnya undang-undang itu dibuat untuk melindungi konsumen. Tapi ketika negara hadir melalui lembaga-lembaga tertentu, ya, untuk mengontrol itu, maka tugas dan fungsi itu ada pada lembaganya. Nah, ketika lembaga sudah mengeluarkan sanksi, teguran, administratif, bahkan penarikan pencabutan izin, ketika sudah dilaksanakan oleh si produsen, si pemilik produk, selesai barang itu. Nggak bisa lagi dia dipidanakan. Tapi kalau misalkan barang yang tersisa kemudian dijadikan makanya tadi saya bilang ya, saya singgung dari awal, ketika barang yang tersisa, ya, apakah itu sengaja disetok orang lain, atau orang sudah terlanjur beli, nggak mau rugi, nggak mau dibalikin, atau tidak ada istilahnya buyback dari DRL, ya berarti kan DRL hanya menarik barang yang merupakan outlet resminya dia, tarik semua nih. Dia sudah lakukan. Tapi kalau sudah jual beli putus, selesai barang ini, Bang. Harus jeli kita melihatnya. Makanya kalau narasinya produk itu masih beredar, saya masih mempertanyakan dulu, beredarnya lewat mana? Beredarnya lewat mana? Terus kemudian ada promosi. Apakah promosi itu dilakukan setelah dapat teguran atau sebelum? Kalau sebelum juga tidak bisa berlaku. Karena yang dijadikan patokan terakhir adalah sanksinya. Lalu apakah sanksi itu sudah dilaksanakan oleh produsen? Si pemilik produk? Kalau sudah dilakukan, selesai, Bang. Tidak bisa barang yang sudah ada di pasaran yang tersisa, kemudian dijadikan bahan untuk mempidanakan si produsen lagi. Ini persoalannya sederhana, tapi membutuhkan kejelian. Kalau kita bilang seperti subjektif ya, saya mohon maaf nih. Kalau subjektif kita mengatakan bahwa wah, perlu ada orang-orang begini, ya perlulah. Anggap aja negara ini juga kalau demokrasi butuh oposisi kan? Satu pemerintah, satunya oposisi. Ya memang kita butuh oposisi juga, sama. Cuman apakah oposisi diperbolehkan melakukan segala macam cara? Ya juga enggak. Karena ada kaidah-kaidah tertentu, koridor-koridor tertentu, di mana kita bisa melihat penegakan hukumnya. Jadi, kalau tadi Bang Deddy sempat singgung, ya, kalau barang itu, makanya saya berfokus ya, siapa orangnya, legal standingnya, terkait yang mana yang bisa dikatakan konsumen, produknya, ya kan?
Itu dulu tuh, baru perbuatannya. Nah, tadi kita sudah ngomong nih masalah produk, masalah terkait siapa konsumennya. Sekarang perbuatannya. Kalau perbuatannya, kalau memang itu deliknya delik formil, dia mendapatkan sanksi, kemudian dia bisa membuktikan sanksi itu sudah dijalankan, selesai Bang barang itu. Karena pelaksana undang-undang itu salah satunya adalah BPOM. Nah, kalau tidak ada nih. Dia ilegal, dia bikin produk sendiri, dia bla bla bla, dia racik sendiri, dia edarkan sendiri, tidak ada izin edar dari BPOM, tidak ada sertifikat halal, tidak ada izin Menkes misalkan. Itu baru bisa dipidanakan. Karena tidak ada lembaga atau instansi yang punya otorita menyelesaikan persoalan tersebut. Jadi persoalannya sekarang, ya, kembali lagi, proses of law. Oke, terima kasih Mr. Bland. Silakan. Siap Bang. Oke. Untuk Bisa dijawab sih itu. Oh, bisa juga. Aku jawab dalam 1 menit ya. Oke. Semua yang Silakan, aku jawab silakan. sedikit ya. sanggah Bang. Gini Bang Ded, Abang Oke. bisa jawab semua pertanyaan saya. Semua jawaban Abang bisa saya Bisa. sanggah Bang. Tenang Ya aja. nggak apa-apa, nanti netizen yang menilai. Saya menjawab berdasarkan fakta aja, pasal, pakai pasal saya menjawabnya. Oke? Jadi ini kan udah jelas nih, larangan bagi pelaku usaha diduga, ini pasal yang dilanggar pasal 62 ayat 1, junto pasal 8 ayat 1 dan pasal 9 ayat 1. Pasal 8 pasal 9 ini adalah dalam bab larangan bagi pelaku usaha. Faktanya teman-teman ya, perbuatan yang diatur dalam pasal ini ya, terutamanya pasal 8 dan pasal 9 masing-masing ayat 1 ya. Faktanya ini ada ancamannya pidananya. Jadi bukan sanksi administrasi doang ya, pencabutan izin edar, menarik barang dari pasaran. Tidak, ada lanjutannya, ada sanksi pidana yang diatur. Itu fakta dan realita, bukan saya ngomong. Diatur di pasal 62, sanksinya adalah 5 tahun kalau ini, maksimal dendanya adalah 2M. Ini yang berbicara bukan saya teman-teman. Jadi kalau misalnya sanksi administratif saja, nggak boleh sanksi pidana, itu keliru. Jawaban saya jelas dan clear. Saya berbicara pakai data loh. Terus ini juga udah diperkuat oleh BPOM. BPOM sudah tarik tuh barang. Terus kita mau bilang nggak ada boleh sanksi pidana, keliru. Bukan saya bilang keliru ya. Ini pasal yang saya sebut tadi barusan. Sekian dan terima kasih. Oke, di sini juga udah ada Kerupuk dan juga ada Bang Rizky Febrian, ada ADP Bang Sahar juga. Sebelum nanti itu Lawyer Piko sama Dr. Janet sebentar, Dr. Janet ya. Silakan, ini Bang Rizky Febrian, ada yang ingin disampaikan? Silakan. Oke, izin host Bang Willy, salam kenal. Siap. Siap. Terkait dengan kasus DRL ini mungkin saya belum ngikutin ya terlalu jauh. Cuma dari kronologi yang disampaikan tadi sama Mr. Blind atau Pak Dedi, menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu sebenarnya terkait dengan produk dan jasa. Terkait ada pidana atau tidak, itu kan dilihat dari itikat baik dari si DRL sendiri. Yang pertama adalah ketika tidak sesuai terhadap produk yang dikeluarkan oleh DRL, maka perbuatan itu atau produk itu dilihat waktu pada saat pemakaian dan dipromosikan atau pada saat sudah ditarik izin edarnya. Ketika izin edar itu sudah ditarik, maka pertanggungjawaban pidana itu bukan lagi terhadap DRL. Tapi ketika Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu melindungi konsumen, ketika konsumen itu membeli produk itu pada saat belum izin edar ditarik, maka konsumen itu berhak melaporkan terhadap kerugian yang dia terima terhadap produk yang tidak sesuai dari semestinya. Jadi di pidana dilihat itu dari waktunya kapan, tempat kejadiannya kapan, dan segala macam. Gitu. Sementara itu Bang Willy. Oke, terima kasih. Ya, dilanjut Bang Sahar. Silakan. Ini senior juga ini. Dengar ya suara saya? Ya. Jadi begini ya. Tadi rekan-rekan sudah membahas tentang teknis ya atau sistem cara kerja BPOM ya. Bang Sahar sekarang ini tidak akan membahas mengarah ke sana ya. Tapi dalam pandangan saya ini ada sesuatu yang menarik di sini. Yang menarik ini bahwa tidak terjadi
penahanan Dr. Richard Lee sesuai dengan pertanyaan 35 pertanyaan penyidik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 pasal 100 ya. Artinya apa? Bahwa apa yang terjadi selama ini polisi tidak bisa memberikan sebuah simpulan untuk melakukan penahanan. Jadi pertanyaan besar Bang Sahar di sini, tolong teman-teman dijawab. Apakah Dr. Richard Lee sesuai dengan pokok materi laporan Doktip itu benar atau tidak? Nah, itu pertanyaan saya saja sekarang. Oke, sampai di sini aja dulu untuk sementara ini Bung Welly ini. Tolong dijawab pertanyaan saya itu. Apakah Dr. Richard Lee sesuai dengan laporan materi pokok merugikan konsumen? Apakah benar merugikan itu Dr. Richard Lee? Itu aja. Karena kenapa? Tentunya nanti di sini akan ada pemanggilan juga Doktip sebagai tersangka juga. Bisa nggak kira-kira membuktikan nanti bahwa Dr. Richard Lee sesuai dengan laporannya ada kerugian konsumen di situ? Jadi minta tolong untuk dijawab rekan-rekan siapa saja. Apakah ada kesalahan? Apakah ada yang terjadi Dr. Richard Lee merugikan konsumen? Nah, itu. Sederhana saja saya. Karena kenapa saya mengatakan demikian? Ya. Yang jelas bahwa 35 pertanyaan dari penyidik tidak bisa disimpulkan kepolisian. Penyidik mengatakan Dr. Richard Lee itu bersalah. Sehingga dibebaskan. Artinya tidak ada penahanan. Semestinya kan harus ditahan. Nah, semestinya. Tetapi karena penyidik tidak bisa menyimpulkan bahwa adanya sebuah pelanggaran di dalam melakukan kerugian konsumen, maka polisi tidak melakukan penahanan. Jadi tolong dijawab, apakah ada kerugian menurut apa yang kita katakan tadi sebagai teknis BPOM ini yang dilakukan oleh Dr. Richard Lee terhadap konsumen? Itu sekian dan terima kasih Bung Welly. Bang Sahar, luar biasa. Ini ada masuk juga ini. Silakan yang mau menjawab, Dedi. Saya bisa menjawab tuh Bang. Oke. Untuk Silakan. Bang Rizky, sepakat dengan Bang Rizky, barang itu BPOM belum rilis, dilaporkan dulu ke BPOM, baru diperiksa, keluarlah rilis itu. Jadi itulah terkait tentang kronologinya. Lalu kemudian untuk ke Bang Advokat ini, gini Bang, ini kan masa sejak keluarnya KUHP baru ini kan memang ada sedikit dalam tanda kutip keistimewaan terhadap siapapun yang menjadi terlapor, ya apalagi tersangka. Setahu saya, sepanjang pengetahuan saya, Bang, itu kan secara subjektif itu kan juga harus terukur ya Bang ya, di sejak KUHP baru ini disahkan ya. Artinya misalnya begini Bang, salah satu persyaratannya misalnya begini, selama tersangka itu kooperatif Bang, artinya misalnya gini, minimal 2 kali dia tidak mangkir, contohnya begitu Bang, itu kalau dia nggak pernah melakukan itu dia nggak boleh ditahan Bang. Jadi subjektifnya harus terukur juga. Nah faktanya DRL ini Bang, dia nggak pernah nggak kooperatif Bang. Kalau kemarin itu dia nggak hadir di dalam pemanggilan, itu bukan mangkir ya, tapi itu resmi tertulis ya, dan itu nggak dipermasalahkan sama kepolisian. Jadi belum pernah mangkir. Kita harus jujur dan objektif nih, tersangka DRL ini kooperatif kalau menurut saya Bang. Makanya dia nggak ditahan, bukan berarti polisi nggak yakin dengan kasus ini Bang ya. Lalu terkait untuk yang tadi itu, sebelum yang tadi itu apa tadi ya yang harus saya tanggapi tadi, dari siapa tadi ya, sampai lupa saya tuh apa tadi ya. Coba saya lupa apa ya, terkait tentang barang ya. Aduh, saya lupa Bang tadi. Saya jadi lupa apa yang mau saya sampaikan. Siapa tadi yang ngomong tadi? Mr. Brand itu siapa tadi itu? Udah itu aja Bang, saya lupa. Silakan lanjut. Oke, yang lain aja menjawab gitu. Jadi itu pandangan Bang Sahar bahwa 35 pertanyaan penyidik mulai dari teknisnya BPOM
sampai ke peredaran masyarakat, sampai penarikan barang kembali DRL, ya, sampai mangkir, sampai dia kooperatif DRL, itu sebenarnya persoalan itu di dalam hukum ini saya berbicara, itu tidak bisa artinya menjadi sebuah dasar di dalam pemikiran ditahan atau tidak. Tetapi yang jelas sekarang ini DRL semestinya harus ditahan sesuai dengan ketersangkaan, ya, label ketersangkaan sesuai dengan bukti-bukti yang pernah diajukan oleh Doktip. Tetapi di dalam persoalan ini DRL tidak dilakukan penahanan dan polisi tidak bisa menyimpulkan sebuah kesalahan apa yang dilakukan DRL. Nah, itu pertanyaan saya tadi sebenarnya mengarah kepada kenapa Doktip nanti akan dipanggil juga sebagaimana label tersangka, dimintai keterangan dan juga kesaksian-kesaksian, apakah bisa dibenarkan atau bisa diterima oleh penyidik tentang kebenaran-kebenaran itu. Nah, jika tidak bisa diterima penyidik keterangan-keterangan dan kesaksian-kesaksian dari Doktip atau bukti-bukti yang ditampilkan Doktip, konsekuensinya nanti ke Doktip bagaimana? Nah, itu kan yang menjadi masalah. Jadi kita kalau mau berbicara tentang produk teknis BPOM, itu sebenarnya sudah dipertanyakan penyidik terhadap DRL. Tetapi penyidik tidak bisa menyimpulkan bahwa di situ ada kesalahan sehingga tidak berani melakukan penahanan. Kan begitu aja logikanya. Jadi sederhana saja kita di dalam melihat ini kalau Bang Sahar. Karena kenapa? Kalau saya mau membahas seperti rekan-rekan tadi tentang sistem dan cara kerja dan teknis BPOM sehingga dikaitkan ke dalam hukum, saya rasa ini Bang Sahar ini terlalu banyak harus membacanya pasal. Ya, jadi saya hanya menyimpulkan bahwa kenapa DRL tidak ditahan. Ya, sebagaimana materi pokok laporan Doktip merugikan konsumen. Nah, itu aja. Jadi inilah kalau saya santai aja. Tapi ya pertanyaan ini tentu harus dijawab dengan tepat. Karena kenapa? Ya memang sudah fakta seperti itu. DRL pulang ke rumah. Besok Doktip menyusul akan diperiksa. Bisa nggak membuktikan bahwa DRL itu merugikan konsumen? Ini produk-produknya. Nah, kalau tidak, konsekuensinya ke Doktip apa? Nanti kan berbahaya buat Doktip ini. Saya mau sampaikan ya kepada kita. Sebenarnya ini berbahaya buat Doktip posisi sekarang. Karena kenapa? Bisa saja terjadi sesuatu yang tidak diinginkan untuk Doktip di dalam proses ini. Gitu. Oke. Bukan saya memihak kepada siapa-siapa di sini, tidak. Saya berbicara sesuai dengan hukum. Tidak memihak Doktip, tidak memihak Richard Lee. Hukum itu merdeka, independen ya. Berbicara sana, berbicara sini. Oke. Jadi itulah rekan-rekan saya mau harus sampaikan kepada kita semua. Doktip besok apa yang akan terjadi pada dirinya. Mudah-mudahan dia bisa membuktikan. Sehingga proses hukum berlanjut. Gitu. Oke. Itu aja. Oke, rekan. Boleh saya jawab ya? Ya. Jadi siap. Terima kasih Pak Advokat Samsul. Jadi gini Bang, terkait dengan 35 pertanyaan-pertanyaan itu, Ya. nah, tentang perlindungan, jelas ini tentang perlindungan konsumen. Ya. Itu tadi yang perlindungan konsumen ini barang yang mana yang dipakai, apakah barang yang sudah masih beredar belum ditegur secara administratif yang dijelaskan oleh Mr. Blin, atau yang sudah ditegur tapi dia barang yang gini tabe. Jadi ini Bang, barang yang ditegur secara administratif tentang revisi, itu sudah ditegur, disuruh tarik.
Tapi di kemudian hari ini barang yang masih beredar, entah di mana beredarnya, entah di si A, si B, si C, D itulah menjadi pelaporan terhadap doktrin tersebut. Nanti kan pasti jawabannya si DRL itu tadi bahwa saya sudah administrasi, saya sudah tarik barang terkait barang yang ditemukan di lapangan itu kan intinya sudah ditegur. Pastikan juga saksi oleh pihak BPOM akan dipanggil juga terhadap itu. Pasti akan dipanggil apa cocok betul ini yang ditanya pertanyaan-pertanyaan itu ada 35 termasuk itu barang yang beredar. Ini kan terkait dengan perlindungan konsumen. Ya kan? Pertanyaan saya konsumen tadi kan pertanyaan saya konsumen yang mana yang merasa dirugikan? Apakah konsumen yang dirugikan itu barang yang sudah masih beredar tapi belum ada teguran administratif? Apakah yang sudah ditegur tapi masih beredar? Itu mungkin begitu Bang Samsul. Terima kasih. Iya. Jadi begini deh, siapa ini? Kalau botol kosongnya ditarik nggak? Apa? Harus ditarik botol Bang Dedi, kosong. Harus ditarik botol kosong. Gini Bang, itu tadi pertanyaan kita enggak tahu barang ini lari kemana. Ya, Kan makanya barang itu sudah beredar. Kalau kita berbicara botolnya di mana, ya masa kita mau tahu orang pakai si C, mau tahu di mana ini barang mau yang orang pakai? Nggak mungkin kan? Intinya, itulah yang saya katakan. Itulah yang saya katakan bahwa ya kenapa penyidik 35 pertanyaan tidak berani menyimpulkan adanya sebuah kesalahan? Karena kenapa? Pemikiran itu tidak satu arah. Ditarik barangnya, tetapi botol kosongnya tidak ditarik. Itu juga bukti bahwa itu punya DRL beredar, sudah habis dipakai, tapi itu bisa menjadi bahan bukti walaupun isinya sudah tidak ada. Makanya di dalam kepolisian, di dalam analogi sebuah hukum untuk menyidik seseorang, tidak satu arah, satu pandang itu harus kita pikirkan. Jadi banyak rentetannya, makanya polisi itu tidak berani menyimpulkan di dalam hal ini. Kenapa tidak berani menyimpulkan di sini? Karena nanti ada hal-hal celah hukum membuat hal-hal sebagai bukti untuk menjatuhkan seseorang. Jadi banyak yang harus dipikirkan, tidak hanya penarikan saja produk yang dikatakan harus ditarik, tapi banyak hal-hal gitu. Jadi makanya saya mengatakan bahwa terima kasih kepada kita semua memberikan narasi baik dari Dedi maupun Mr. Blin yang semuanya ini bahwa ternyata sudah paham persoalan ini. Karena sudah paham persoalan ini, polisi sendiri tidak berani menahan DRL. Gitu. Karena kenapa? Ya persoalannya apa yang saya katakan tadi. Itu dia. Jadi tidak mudah untuk menahan di dalam berpatokan kepada sebuah bukti. Karena bukti itu benar enggak itu bukti. Karena jangan sampai bukti itu dibuat-buat. Oke, bisa saja benar. Tetapi persoalannya di sisi lain 35 pertanyaan belum tentu itu bisa semua dibenarkan. Kalau 3 saja tidak bisa dibenarkan, yang lainnya dibenarkan semua, katakanlah 30, kemudian 3 tidak dibenarkan, artinya masih dalam keraguan-raguan, bisa saja kita mengambil kesimpulan bahwa ini benar. Tetapi itu karena lebih condong kepada tidak bisa disimpulkan, karena tidak bisa polisi membenarkan secara fakta, maka DRL itu tidak bisa ditahan. Nah, itu kembali saya mengatakan, bukan saya mengatakan seperti ini karena saya memihak DRL, tidak. Berhati-hati dokter besok di dalam pemeriksaan, bisa nggak menutupi persoalan ini? Bisa nggak kembali mengatakan bahwa DRL itu sesuai dengan laporan saya merugikan konsumen? Kalau tidak, konsekuensinya nanti bagaimana? Lihat aja besok. Oke rekan-rekan. Ya. Begini Bang Samsul, Bang Dedi, apa yang dijelaskan, makasih, saya jawablah. Apa yang dijelaskan Mr. Blin itu sangat-sangat luar biasa. Karena itu tadi apa secara sanksi administratif itu, ini kan masalah izin edar terkait dengan kerugian konsumen itu tadi. Apakah ini mau diperlihatkan Anda enggak konsumen dirugikan? Jelas enggak? Rusak enggak mukanya? Kalau botol yang kita mau jadikan contoh, polisi membuktikan cuma botol wahda terus tidak ada isinya,
bagaimana bisa dinyatakan itu ada kerugian konsumen, ya kan? Sedangkan ini barang sudah ditarik, peredaran sudah ditarik dan sudah diberikan sanksi administratif yang telah dikeluarkan oleh pihak BPOM. Seandainya dia belum ditegur, terus barang masih beredar, nah terus sampai di konsumen, bisa saja. Tapi kan ini barang ini kan barang sudah ditegur. Nah, jadi barang sudah ditarik dan ditarik secara administrasinya, sehingga barang itu yang mana bisa menjadikan bukti apakah yang sudah ditarik tapi masih beredar atau yang yang belum ditegur. Jadi kan jelas ini dijelaskan oleh Mr. Blin. Ini sangat betul-betul penjelasan Mr. Blin itu secara substansi hukumnya dia terlalu membocorkan ini. Tapi ya tapi luar biasa. Ini bagi semua pebisnis kosmetik betul-betul memahami juga. Jadi saya sangat berterima kasih oleh Mr. Blin, sangat akurat cara menjelaskannya terkait tentang perlindungan konsumen itu dengan secara administrasi gitu. Tapi Bang Samsung juga bahasa hari ini advokat ini menjelaskan dan pertanyaan-pertanyaan itu kenapa bisa ditahan, yaitu jelas. Dan kedua juga dia mungkin kooperatif dalam apa yang dijelaskan oleh Bang Deddy secara subjektifnya. Saya cuma tanya itu karena mungkin didamping oleh lawyernya sehingga kooperatif itulah yang menjadi polisi tidak dapat menahan. Tapi kita belum tahu ya, karena kita ini masih di luar dari substansi, di luar dari masalah hukumnya DRL. Kita ini di belakang layar. Kalau mau lebih tahu, ketika kita dipanggil jadi sebagai kuasa hukumnya, ya kami tidak bisa membocorkan rahasia klien kita juga. Kita pasti kena kode etik. Nah, membocor itu. Makasih. Ya, izin Bang, saya menjawab. Tapi sebelumnya Bang Host, tolong Bang Host, itu ada yang naik lagi. Bang Host mau naik, Bang Big Ranger, itu advokat juga itu. Oke, saya coba menanggapi 2 poin dulu. Jadi gini, saya pikir keliru kalau menurut saya ya, kalau kita menyimpulkan tidak ditahan itu karena polisi tidak yakin ya. Karena apa? Karena kan diatur dalam KUHP ya, kan syaratnya untuk penahanan itu kan ada syarat objektif dan subjektif ya. Misalnya objektifnya itu maksimal ancamannya 5 tahun minimal gitu ya contohnya ya. Tapi kan syarat subjektif itu juga ada ukurannya sekarang. Salah satunya tersangka tidak pernah mangkir 2 kali. Itu harus dipenuhi juga sama kepolisian. Kalau itu nggak terpenuhi, polisi nggak bisa menahan. Dan ketika nggak ditahan, apakah itu artinya polisi tidak yakin? Tidak. Kalau menurut saya, karena ini masalah proses. Justru kalau polisi memaksakan penahanan, nanti akan bermasalah gitu. Jadi polisi Polda Metro Jaya ini, sekelas Polda Metro Jaya sudah menurut saya itu sudah menjalani proses ini sudah tepat, dan itu kemarin sudah diuji di pra-peradilan ya. Tidak ada permasalahan di dalam penetapan tersangka itu satu. Lalu kedua, untuk barangnya apakah itu merugikan konsumen? Gini, diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu tidak mesti harus yang sifatnya merusak badan juga ya. Karena di situ di dalam yang disangkakan dalam kasus ini pasal 62 ayat pasal 8 ayat 1 itu kan, dan pasal 9 ayat 1 itu kan, misalnya pasal 8 pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang diatur di huruf A sampai huruf J. Lalu termasuk juga pasal 9-nya adalah pelaku usaha dilarang menawarkan atau mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan atau jasa secara tidak benar dan atau seolah-olah diatur di dalam huruf A sampai huruf K. Dan ini yang dilaporkan, disangkakan gitu. Apakah DRL melakukan ini? Dan saya perlu sampaikan, ini adalah deliknya jenis formil. Tadi saya berulang kali mengatakan, tanpa korban pun, begitu pelaku usaha melakukan itu sudah masuk deliknya gitu loh. Artinya sudah kena ancaman pasal 62 ini, di mana situ ancamannya 5 tahun, ya, dendanya 2M itu, dan juga melanggar di pasal 138 Undang Kesehatan ayat 2. Itu jelas gitu loh. Jadi bahkan tanpa perlu ada korban, bahkan kalau misalnya ada korban, nanti akan memberatkan. Kalau nggak salah itu juga diatur di pasal 62 ayat 3 ya, kalau nggak salah, kurang lebih begitu ya. Bahkan itu polisi, hakim itu bisa nanti mencabut surat izinnya, itu bisa dicabut walaupun BPOM nggak mencabut izin usahanya ya, hanya sampai izin edarnya ya. Itu jelas. Itu saya bicara pakai pasal ya. Gitu. Jadi bukannya istilahnya kata undang-undang yang mengatakan begitu ya, teman-teman ya. Jadi menurut saya keliru kalau dibilang ini tidak merugikan masyarakat. Lihat rilis BPOM ya, yang bersangkutan menyatakan itu ada isinya tomat putih, teman-teman, masalahnya. Dan itu tidak ada, dan itu melanggar masalahnya, dan itu ada ancamannya, pidananya, tidak serta-merta harus administrasi aja ya, teman-teman ya.
Itu bukan saya yang ngomong loh. Diatur, baca lagi coba Undang-Undang Perlindungan Konsumen di bab larangan bagi pelaku usaha mulai pasal 8 pasal 17 dan ancamannya diatur di pasal 62, teman-teman. Sekian dan terima kasih. Oke, saya coba tanggapi Dedi ya. Jadi kalau memang kita merujuk pada undang-undang, ya memang bunyi pasalnya demikian. Cuman yang harus kita pahami lagi, undang-undang itu ditujukan untuk siapa? Ke siapa dulu nih? Pelaku usaha yang ilegal atau legal atau semuanya? Karena ada perbedaan di situ. Semua yang Nah, melanggar, siapapun. Oke. Kalau memang semua, lalu misalkan nih, apa pembedanya antara yang legal dengan yang ilegal? Kalau memang semua dipukul rata. Berarti nggak perlu ada lembaga atau instansi untuk mengatur itu. Udah serahkan aja Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pidana, udah. Nggak perlu ada yang lain-lain, karena sudah ada undang-undangnya. Tapi ini kan persoalannya beda. Bagaimana produk itu beredar harus mendapatkan izin terlebih dahulu. Artinya itu kontrol. Nah, ketika misalkan si barang ini ternyata bermasalah, siapa yang harus mengambil langkah secepatnya? Ya instansi yang mengontrol tersebut. Jadi, ketika misalkan nih, tadi yang dimaksudkan dalam pasal-pasal tersebut dilakukan pelanggaran oleh produsen, kemudian barang itu beredar atas izin dari satu lembaga tertentu, maka lembaga itu yang berwenang menyetop peredarannya, menarik kembali dari pasaran, ya kan? Kemudian mencabut izin edarnya. Artinya ketika izin edar dicabut, sudah tidak ada lagi yang beredar. Nggak boleh. Melanggar hukum akan menjadi barang ilegal. Ketika barang ilegal, maka berlakulah Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Artinya kalau misalkan barang itu berbahaya, nah ini berbeda ya. Barang yang berbahaya dengan yang sifatnya bukan berbahaya. Kalau barang berbahaya itu sudah jelas. Tapi kalau misalkan kayak suplemen, nutrisi, kosmetik, itu kan secara standarisasi sudah diatur. Salah satunya adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur untuk itu. Karena dari awal barang itu diproduksi sampai dengan beredar, itu kan ada kontrolnya. Jadi ketika misalkan DRL terbukti ya melakukan pelanggaran, maka BPOM memberi sanksi. Kasih contoh deh, Undang-Undang Lalu Lintas, ada pidananya kan? Undang-Undang Lalu Lintas ada pidananya. Tapi ketika misalkan polisi melakukan razia, sudah tuh, bayar denda di pengadilan, selesai. Padahal bunyi undang-undangnya diancam hukuman tuh. Makanya saya bilang, ketika yang berkaitan dengan legal, itu ada instansi atau lembaganya yang menaungi itu. Makanya ketika dia sudah mendapatkan sanksi, izin edar dicabut, ya. Lalu kemudian DRL membuktikan bahwa barang ini sudah saya tarik. Lalu kemudian yang promosi-promosi yang sebelumnya tadi itu sebelum dia mendapatkan sanksi, apakah bisa dihukum? Itu pertanyaan sederhana kan? Jadi dia mendaftarkan barang, kemudian barang itu diedarkan. Dia berpromosi, ya kan? Nah, lalu kemudian BPOM menemukan nih ada pelanggaran. Dirilis oleh BPOM, dijatuhkan sanksi terhadap si pemilik produk, lalu kemudian barang itu ditarik sama si pemilik produk. Selesai barang itu. Nah, lalu kemudian ada barang yang tersisa, entah itu dimiliki orang lain, atau sengaja ditimbun orang lain, atau dijual mungkin di e-commerce, yang merupakan bukan outlet resmi dari pemilik produk.
Lalu kemudian barang-barang yang tadi yang tersisa di pasar itu dijadikan dasar untuk mempidanakan si produsen ini, si pemilik produk ini. Bisa nggak kayak begitu? Ini pertanyaan sederhana kan? Tapi harus dijawab. Kalau memang itu boleh, untuk apa ada BPOM? Udah, kalau gitu nggak usah ada BPOM. Begitu ada produk nggak sesuai, laporkan, pidanakan langsung, laporkan, pidanakan. Dan nggak ada lagi. Kita butuh lembaga-lembaga seperti BPOM. Untuk apa? Nggak perlu badan. Karena BPOM ini berfungsi, ya, dia itu pelaksana undang-undang. Dia pelaksana undang-undang, dan dialah yang mengatur itu. Barang itu tidak akan beredar kalau belum mendapatkan izin dari BPOM. Nah, ketika ada pelanggaran, siapa yang harus bertindak? Ya tetap BPOM. Karena itu bentuk tanggung jawab dia. Sebagai lembaga yang mengeluarkan izin edar. Nah, ketika DRL sudah mematuhi semua prosedurnya, ya, dia mendapatkan sanksi, mendapatkan pencabutan izin edar, selesai barang itu. Berbeda halnya ketika laporan ini terkait dengan dampak fisik atau kerugian fisik terhadap si pengguna produk, konsumen yang menggunakan produk tersebut. Itu beda cerita. Makanya tadi saya mau memisahkan dulu. Konsumen. Itu siapa? Konsumen. Yang dikatakan sebagai konsumen itu yang mana? Ini berkaitan dengan legal standing-nya. Lalu kemudian produknya. Produk yang mana ini? Apakah sudah dapat sanksi dari BPOM? Ya kan? Makanya tadi Bang Deddy sudah menyampaikan kronologisnya. Artinya barang ini beredar, kemudian BPOM rilis. Kemudian barang itu ditarik. Lalu muncul laporan. Dari timeline-nya aja udah aneh. Harusnya yang timeline yang benar ya. Barang beredar ada laporan, BPOM rilis. Itu yang benar. Ini kebalik. Barang beredar, BPOM rilis ada laporan. Kembali lagi guys, logika-logika sederhana. Yang kita mainkan itu adalah analogi sederhana aja. Logika sederhana. Jadi barang yang dijadikan dasar menjadikan laporan ini barang yang mana? Jadi kronologis itu nggak perlu kita jelaskan panjang kali lebar kali tinggi. Cukup substansinya aja. Ini barang sudah beredar. Ya kan? Lalu kemudian BPOM rilis. Baru kemudian ada laporan. Ya kan? Ini kan logika sederhana nih. Harusnya timeline yang benar itu adalah barang beredar ada laporan BPOM rilis. Makanya tadi saya tanya tentang produk. Ini produk yang mana? Produk setelah mendapatkan sanksi dari BPOM kah? Kalau misalkan Richard Lee, DRL dalam hal ini ya, mendapatkan sanksi, dia tidak menarik barang tersebut, dia malah gencar berjualan kembali dengan barang yang sama, dia tidak mengindahkan, selesai Richard Lee. Ayo. Memang tupoksinya BPOM kan demikian. Lanjut Bang Ded, lanjut. Terima kasih Mr. Blind. Sebenarnya aku udah menjawab itu ya tadi soal kronologinya, cuma mungkin ada yang kelupaan ya mungkin. Jadi saya ulangi lagi. Ini kan sebelum dirilis BPOM belum rilis, tapi udah dilaporkan dulu ke BPOM dan ke polisi terkait misalnya Wetometo, produk merek WT itu dilaporkan dulu lalu diperiksa oleh BPOM, lalu BPOM kemudian merilis. Jadi dan hasil rilisnya begini teman-teman. BPOM menyatakan notifikasi yang didaftarkan di awal itu tidak sesuai ketika yang ditemukan di lapangan terkait misalnya satu ya terkait kemasan ya di mana di situ kemasannya itu didaftarkan dilaporkan itu tidak ada stiker tomat putih itu
BPOM bahkan merilis bentuk kemasan yang didaftarkan di BPOM itu dirilis sama BPOM. Ya, sebelum dan sesudah. Lalu sesudahnya atau setelah dipasarkan ya, itu BPOM juga foto dirilis disampaikan dalam rilis BPOM bahwa yang setelah diedarkan di situ ada gambar wetometonya. Nah, itu melanggar aturan yang telah ditetapkan. Lalu pelanggaran berikutnya itu tadi terkait isi yang diklaim itu ada tomat putih. Ya, menurut temuan BPOM sampaikan juga di situ tidak ada tomat putihnya. Itu menurut temuan BPOM ya. Lalu ketemuan ketiga dari BPOM, di situ ada overclaim, banyak yang diperjanjikan secara berlebihan. Nah, BPOM juga merilis ya, ini agak unik nih. BPOM bahkan di situ di akhir rilisnya mencantumkan pelanggaran-pelanggarnya itu, diduga melakukan pelanggaran apa, disebutkan tuh lengkap itu. 1, 2, 3, 4, 5 tuh. Silakan lihat sendiri rilisnya terkait Wetometo nih, bisa di Google kok, bisa di searching. Jadi begitu urutan kronologinya, Mr. Blind ya. Oke. Ya, Jadi dia sudah justru itu, belum Bang. dirilis BPOM awalnya. Nah, Jadi justru dia itu. gini, Mr. Blind. Jadi gini, BPOM sendiri dalam tanda kutip ya, kalau bahasa aku, dalam tanda kutip pemerintah ditipu. Jadi gini Bang Mr. Blind, BPOM ini kan pengawas ya. Jadi dia memeriksa barang yang akan diedarkan, lalu juga mengawas yang telah diedarkan. Setelah waktu dia akan didaftarkan itu clear, nggak ada masalah. BPOM nggak ada masalah. Tapi yang masalah ketika dia jual di situ ada pengawasan dari BPOM ditemukan pelanggaran, nggak sesuai dengan apa yang diperjanjikan di awal. Nah, itu seperti itu kesimpulan umumnya. Nah, jadi nggak salah makanya BPOM juga gitu. Terima kasih. justru itu memperjelas ya. Justru itu memperjelas ketika masyarakat sebagai kontrol juga ya, dalam hal ini konsumen ya, melaporkan ke BPOM. Kemudian BPOM melakukan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawas peredaran obat dan makanan ya. Kemudian BPOM mengeluarkan rilis. Itu kan tugas pokok dan fungsinya. Rilis itu bukan hanya sekedar rilis. Berikut disertai sanksi kan. Makanya kita dengar bahwa barang tersebut dicabut izin edarnya dan ditarik dari pasaran. Itu sanksinya. Dia sebagai pelaksana undang-undang dan dia mengakomodir laporan dari konsumen. Selesai. Makanya kenapa undang-undang itu selalu dibuat seperti itu untuk yang ilegal, yang tanpa izin dari BPOM. Enggak, Bang. Bukan enggak, Abang Dad, tahu itu nggak fakta. sanksi apa? Enggak bisa enggak. Faktanya Oh, memang enggak, begitu. salah. Loh, Keliru, nanti salahnya aku dari jelasin. mana? Nanti aku jelasin. Salahnya dari mana? Nah, Jelasin aku sekarang jelasin aja, ya. jangan pakai nanti. Gini Bang, ya gini, itu BPOM di dalam rilisnya juga sudah melampirkan yang dilanggar itu termasuk di dalamnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Kesehatan juga. Ya memang itu BPOM, dasar. Bang, yang nulis Itu bukan dasarnya aku. BPOM. BPOM melakukan Ya, rilis kan betul harus ya, ada berarti, dasarnya. Dasarnya memang Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dia sebagai salah satu pelaksana. melanggar. Peraturan Loh, ya yang memang dilanggar melanggar. disebut di situ. Nah, Loh, ya berarti clear memang. dong harusnya. Loh ya clear, dia melanggar. Cuman Nah, BPOM sebagai berarti ada sanksi pengawas pidana obat dan dong makanan di situ. menjatuhkan sanksi. Ya kan? Ya, betul. Sanksi pidana juga ada. Itu nggak boleh Loh, tidak. sekarang Bang. saya mau Itu tanya, BPOM Undang-Undang sendiri. Lalu Lintas ada pidananya nggak? Kenapa kita bisa bayar tilang? Kenapa SIM-nya dicabut? Ya kalau misalnya pelanggaran menyebabkan orang meninggal dunia, itu kelalaian juga harus dipertanggungjawabkan, Bang. Ada aturannya semua. Loh iya Intinya memang, begitulah ini ya. BPOM sekarang sesuai dengan masalahnya, aturan. di Undang-Undang Perlindungan Konsumen ada korban jiwa nggak? Oh ada, Kalau nggak ada korban. Ya korban Ada. jiwa apa bukan? Nggak, Gitu loh. Bukan, Kalau korban jadi Bang, kerusakan korban wajah, itu makanya saya bilang, gimana? kalau gua bilang ya, kalau korban yang dikatakan korban dari produk, itu tahapannya banyak. Harus ada uji klinisnya dulu, harus ada dari si bahannya dulu, yang alergi atau iritasi terhadap wajah si konsumen, tahapannya panjang. Makanya saya tidak mau ke arah sana, lebih ke arah proseduralnya dulu aja. BPOM ini sebagai pelaksana undang-undang, ketika dia melakukan rilis, dia harus punya dasar. Dasarnya apa? Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nggak boleh secara sepihak dia mengatakan ini gini, tapi nggak ada dasarnya. Memang harus dicantumkan. Jadi bukan berarti setelah diberikan sanksi, terus kita bisa mempidanakan lagi. Apa gunanya itu BPOM? Yang bisa dikenakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu jika dia tidak terdaftar ilegal, itu pasti kena pidana, nggak mungkin nggak. Itu faktanya.
Makanya saya bilang, ketika undang-undang ini dibentuk, itu kan ada nafasnya. Perlindungan terhadap konsumen. Konsumen yang mana yang mau dilindungi? Keliru bang, itu keliru bang. Loh, bagaimana keliru? Kalau memang keliru, Kasus obat sirup, kasus sirup, obat sirup itu kemarin paracetamol. Kasus sirup paracetamol itu sudah didaftarkan BPOM loh. Lalu minyak goreng kita cakarannya dikurangin. Itu kan diatur di perlindungan konsumen, harus jujur. Itu kena penjara juga loh. Padahal itu sudah didaftarkan ke BPOM loh. Tapi pas peredarannya tidak sesuai dengan yang didaftarkan di awal, BPOM bertindak dan dilaporkan ke polisi. Jadi jangan bilang ini hanya untuk ilegal aja, BPOM tidak. sekarang persoalannya, waktu minyak kita dan paracetamol, itu sama enggak dengan kasus yang sekarang? Itu berbeda. Sama, dia daftarkan. Mana bisa sama? Sama, dia daftarkan. Bukan, ini produk udah didaftarkan resmi, bukan produk ilegal. Catat, minyak kita bukan ilegal. Ini bukan soal resmi, tapi kalau ada sama-sama oknum resmi, produsen ya. ya, Kalau yang sama-sama curang, resmi, yang melanggar berarti peraturan ada undang-undang konsumen. perbuatannya, Itu kan? fakta, Bang, fakta. Makanya ada perbuatannya kan. Perbuatannya ada. Nah, sekarang dipenjara perbuatannya DRL ini sudah mendapat sanksi kan dari BPOM. Kalau minyak kita itu enggak ada sanksi Pastinya dari produk BPOM, kita langsung dicabut, dipidana ya. dia. Minyak kitanya disita. Minyak kitanya Langsung itu disita, langsung obat dipidana paracetamolnya dia. disita. Tapi orang juga dipenjara. Loh iya itu langsung dipidana. Ya tapi barangnya ditarik dulu, Bang. Karena ada Bukan hanya penipuan pidana di aja, situ. barang ditarik dari pasaran. Ya Karena sama itu dengan ada DRL penipuan ini. di situ. Ditarik barangnya, lalu dipidana, sama, Bang. Minyak kita ditarik, yang curang-curang itu nggak boleh dijual lagi. Obat sirup juga ditarik, yang membahayakan itu baru orangnya dipenjara juga, Bang. Sanksi administratif, lalu sanksi pidana jalan, Bang. Terima kasih. Justru sekarang kita buktikan aja, ya. Setelah barang itu ditarik, barang itu bisa dipidana nggak? Dedi Pawel. Begitu aja. Itu Ya, logika sekarang sudah sederhana diperiksa, Bang, di aja. kepolisian. Bang Dedi. Faktanya sudah, Bang Dedi, faktanya sudah Bang terperiksa Mister. jadi tersangka loh, Bang. Bang Bukan. Dedi. Jadi Gimana kalau mau sih? menyamakan gini ya, kalau Bang kita mau Mister, berbicara Bang tentang Mister, kasus, saya ya. potong dulu sedikit, tapi Sebentar Bang, saya satu potong. kali aja Bang. Kalau kita Oh, mau iya, bicara siap. kasus, ya, yang kita lihat itu jurisprudensinya, bukan menjadikan satu perkara untuk menilai perkara lain, itu nggak bisa. Karena tempus locusnya pasti berbeda, kronologis dan timeline pasti berbeda. Nggak bisa kita jadikan, oh minyak kita begitu, berarti ini harus begini, nggak bisa. Lihat aja nanti, ya, jurisprudensinya apa. Bang Willy, tolong naikkan Bang Big Ranger lah, Bang Willy, Big Ranger di Itu bawah baru tuh, yang betul. multi, tolong Bang. Begini Bang, izin Bang. Terkait dengan barang ilegal atau legal ya. Ilegal sederhananya adalah sesuatu produk yang tidak didaftarkan. Sedangkan legal produk yang telah didaftarkan kepada instansi resmi. Lalu yang kedua adalah bicara soal BPOM. BPOM ini sendiri adalah sebagai pengontrol terkait dengan isi kandungan terhadap produk ataupun jasa yang diberikan, jasa dan atau produknya ya. Jadi ketika BPOM di sini menjalankan fungsinya, itu dia menjelaskan soal ini kandungan yang tidak boleh, ini kandungan yang boleh. Nah, ketika BPOM ini sudah menarik izin edar karena ada overclaim dari si DRL, dan ketika ada laporan mau itu setelah press release ataupun belum rilis, korban itu berhak untuk melaporkan siapa saja, Bang. Karena di situ ada unsur perbuatan curang atau penipuan yang dikatakan overclaim tadi. Betul sekali Bang, mantap. Sehingga masyarakat itu merasa dirugikan gitu loh. Apakah itu bisa dipidana atau tidak walaupun sudah diberikan sanksi? Bisa. Terkait dengan adanya mens rea betul. ataupun aktus reus dari perbuatan pidana itu. Nah, makanya dilihat dari timeline, tempus locus delictinya seperti apa. Apakah pada saat dia janjikan itu, kan contohnya begini, kita kalau dijanjikan sesuatu yang memang bukan semestinya, itu kan masuk dalam penipuan, Bang. Produknya bilang A, kandungan ini, tapi ternyata tidak ada. Lalu BPOM membuat rilis, ini produknya overclaim segala macam. Orang berhak dong, orang merasa tertipu dong dengan promosinya DRL. Betul, Itu, merasa dirugikan itu. Bang. Iya, begitu Bang. Sederhananya Bang ya. Apapun di negara Republik Indonesia nih, siapapun yang merasa dirugikan berhak melapor, tidak boleh ada yang melarang ya. Itu inti poinnya. Terima kasih.
Silakan, ada ini Big Ranger, apa yang ingin disampaikan? Silakan Big Ranger. Oke, selamat malam Mas. Selamat malam yang lain-lain juga. Jadi kita mesti pahami dulu ya, saya tidak mau menyentuh kepada materi yang dialami oleh DRL ya, tapi kita merujuk kepada aturan BPOM. Apa sih aturan BPOM kan gitu? BPOM ini adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai standarisasi, perizinan, eh, termasuk pemberian sanksi administratif, termasuk peredaran. Jadi tidak ada sanksi pidana setahu saya di peraturan BPOM. Oleh karena itu, bagi para pelaku usaha atau produsen yang menyangkut produk obat dan makanan yang dalam pengawasan BPOM itu, BPOM hanya nantinya akan menyatakan bahwa itu ada ketidaksesuaian atau tidak, ada menggunakan bahan-bahan berbahaya yang dilanggar atau tidak. Nah, terkait dengan obat-obatan atau makanan sekalipun, itu nanti undang-undang kesehatan yang akan bekerja mengenai sanksi pidananya, mengenai aturan pidananya. Atau bisa juga dengan UU PK, Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi mungkin saya mesti jabarkan begini ya, atau kasih satu contoh lah ya. Jadi mesti dibedakan antara produk yang sengaja, oh ini kok kopla ya. Oh sorry. Jadi begini, ada produk yang memang disengaja mengandung kandungan-kandungan yang berbahaya, itu otomatis pasti akan berhadapan dengan sanksi pidana. Tapi lain lagi ceritanya, kalau dalam proses pengajuan perizinan, izin edar dan sebagainya, tidak ada satupun komposisi atau bahan-bahan yang dilarang oleh ketentuan dilanggar, tapi ternyata di kemudian hari menimbulkan satu efek yang tidak baik. Nah, itulah yang termasuk di Amerika sekalipun, FDA, Food Drug Administration, itu melakukan recall, melakukan penarikan. Jadi penarikan itu harus dilakukan. Nah, kalau itu yang dilakukan, memang tidak ada unsur kesengajaan, niat jahat, atau perbuatan jahat, memang tidak akan bisa berikan sanksi pidana. Ini mesti dibedakan nih. Tapi kalau kita mengacu kepada misalnya obat sirup anak beberapa tahun lalu yang memakan korban jiwa ratusan, BPOM juga tidak, BPOM hanya menghentikan peredarannya, melakukan penarikan dan sebagainya, tapi yang bekerja sanksi pidananya, sekali lagi bukan aturan BPOM, nggak ada aturan BPOM, saya belum pernah ketemu ada sanksi pidananya. Yang bekerja adalah Undang-Undang Kesehatan, di situ sanksi pidananya yang berjalan. Jadi mesti dibedakan. Nah, makanya terkait dengan sedikit lagi saya sampaikan, terkait dengan DRL, kalau ada klaim mengenai atau misalnya penipuan-penipuan yang dilakukan dengan menyatakan ada kandungan ini, ternyata tidak ada, ya itu pasti masuknya kepada Undang-Undang Konsumen. Tetapi sebaliknya, kalau nanti ada zat-zat berbahaya yang tidak diperbolehkan oleh aturan-aturan standarisasi dan peraturan dari BPOM, ya itu nanti akan juga berjalan di Undang-Undang Kesehatan. Sesimpel itu sih kalau saya melihatnya. Terima kasih. Betul Bang Big, ini masalah simpel kok. Simpel sekali, jelas undang-undangnya jelas, unsurnya jelas, BPOM sudah bersuara.